Rencana apa nih untuk pembangunan SMK-SMK di Bengkulu, khususnya SMK Negeri 1 nih Pak? Ya. Jadi Pak Gubernur sudah merancang, kita juga sudah membentuk tim ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK semua, bertemu kembali dengan Zakia sebagai podcaster di podcast Open the School SMK 1 Bengkulu TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial nih dari tamu-tamu sebelumnya. Kita kedatangan Asisten 1 Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Khairil Anwar, MSI. Please welcome Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya nih untuk datang ke podcast kita. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya, jadi Zaki mau nanya nih dulu. Dalam rangka apa sih Bapak mau datang ke SMK 1? Karena kan kita tahu nih asisten nomor 1 kan biasanya padat nih pekerjaannya gitu. Ya, Alhamdulillah pertama tentu saya sangat tertarik dan memang luar biasa SMK Negeri 1. Mungkin satu-satunya SMK ya di kota ini yang pernah presiden langsung masuk. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, ini ruangan kita walaupun tadi dikatakan kepala sekolah kecil, masih sederhana, tapi luar biasa. Presiden Jokowi sendiri sudah pernah di sini, sudah duduk juga di sini, sudah diwawancara, ini luar biasa sekali. Dan karena itu saya beberapa kali hubungi, ya presiden saja sudah ke sini, masa kita yang di dalam ini di provinsi ini enggak? Ini luar biasa dan insya Allah semoga dengan karir Bapak Presiden kemarin ini akan semakin banyak lagi nanti narasumber kita ini. Amin amin. Kami juga berharap demikian. Kami juga merasa terhormat Bapak mau mendukung podcast kami, mendukung kami anak-anak SMK yang ingin berkembang sesuai studi kami. Terima kasih Bapak atas apresiasinya tadi yang benar-benar besar banget bagi kami. Terus kan Bapak ini sebagai asisten nomor 1 gubernur. Kira-kira kerjanya apa aja sih Pak? Jadi asisten, saya itu bukan asisten nomor 1, tapi asisten 1. Jadi di Pemda itu ada 3 asisten. Pertama asisten 1 yang membidangi pemerintahan dan kesra. Kemudian ada asisten 2 yang membidangi pembangunan dan perekonomian. Kemudian ada asisten 3 yang membidangi administrasi dan umum. Nah, saya yang bagian pemerintahan dan kesra. Memang pemerintahan dan kesra ini cukup luas ya, cukupan tugasnya. Ya, mulai dari semua lah, politik, pemerintahan, hukum, sosial kemasyarakatan, termasuk juga penanganan konflik. Jadi memang asisten yang memang relatif lebih banyak urusan itu memang langsung ke masyarakat, termasuk juga yang terkait dengan perpolitikan di Bengkulu. Nah kan itu tadi luas nih cakupannya. Gimana Bapak cara membaginya, mengorganisasikan pekerjaan Bapak gitu biar mudah gitu? Fungsi asisten ini kan salah satunya adalah mengkoordinasikan. Jadi di bawah saya itu ada 17 OPD atau perangkat daerah, dinas dan badan serta biro. Nah, dengan 17 ini ya karena sifatnya mengkoordinasikan, tentu yang melaksanakan secara teknis itu kan adalah perangkat daerah yang ada 17 tadi. Nah, saya memang mengatur itu sesuai dengan bidang tugas yang saya jalankan dan lebih banyak sifatnya berkoordinasi dan tentu kita memfasilitasi. Dan memang kalau dilihat dari waktu mungkin yang 24 jam ini ya relatif memang sangat-sangat memang agak sulit dengan bidang tugas yang saya sebutkan tadi. Tetapi dengan dukungan dari perangkat daerah, dengan kebersamaan, kemudian dengan kesulitan kita di antara pemerintah Provinsi Bengkulu, antar perangkat daerah itu nggak ada yang susah sih. Nah, untuk menjalin hubungan antara Bapak dengan perangkat-perangkat daerah ini biar mudahnya gimana sih Pak? Ya, kita memang rutin, kita punya di dalam kita dalam melaksanakan tugas tentu tidak hanya formalnya saja kan, tetapi membangun hubungan non formal, kebersamaan, chemistry ya Pak ya. Kemudian juga ya kita manfaatkan media sosial yang ada, kita bentuk grup WA misalnya, sehingga untuk sesuatu yang memang harus ditangani sesegera mungkin ya nggak mesti harus ketemu, tapi memang kita bikin jadwal pertemuan rutin, rapat-rapat misalnya hal tertentu kita undang. Relatif ya dengan sekali lagi dengan kebersamaan itu, dengan kesoliditas kita, kemudian dengan sinergi dan kolaborasi, termasuk sebenarnya untuk bidang pendidikan ini juga memang di bawah
naungan asisten satu saya bilang pemerintahan Kesra. Sehingga memang concern saya juga bagaimana pengembangan pendidikan, mengkoordinasikan pengembangan kependidikan di Provinsi Bengkulu ini ya memang salah satu juga concern saya. Masuk juga bagaimana kita mengembangkan SMK negeri dan SMK yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena sekarang kita bicara tentang pendidikan, sudah banyak sekali lah pengalaman kita selama ini. Ternyata dengan pendidikan umum yang tanpa adanya vokasi bagi siswa-siswa itu, karena tujuan kita bersekolah itu kan sebenarnya kan ujung-ujungnya kan mencari kerja. Nah ini yang menjadi salah satu concern. Betul sekali. Gitu. Iya. Oleh karena itu salah satu concern Pak Gubernur sendiri menjadi program prioritas beliau juga bagaimana membangun SMK ini yang memang menghasilkan putra-putri, siswa-siswi yang memang setelah selesai dari itu bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan itu juga merupakan salah satu tujuan dari SMK itu sendiri ya Pak ya. Pasti. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ada inovasi apa atau rencana apa nih untuk pembangunan SMK di Bengkulu, khususnya SMK Negeri 1 nih Pak? Jadi Pak Gubernur sudah merancang, kita juga sudah membentuk tim ahli gubernur, bagaimana mengembangkan sekali lagi pendidikan vokasi. Jadi tidak hanya sebatas SMK negeri saja yang akan kita kembangkan, termasuk juga SMK swasta. Dan kita juga harus melihat potensi kita, potensi daerah kita kan. Semoga ada potensi daerah di Provinsi Bengkulu kan ya sumber daya alam juga kita punya. Tetapi juga dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, era teknologi informasi ini, ya SMK juga harus diarahkan ke situ. Termasuk juga pengembangan otomotif misalnya, termasuk yang dibuat oleh SMK Negeri 1 ini, yang kemarin kan sangat mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden. Ya, bagaimana pengembangan usaha bisnisnya, bagaimana juga teknologi informasinya, termasuk ya podcast kita ini kan luar biasa sekali. Menurut Bapak nih, cara kita menyeimbangkan dengan potensi-potensi yang dimiliki di Bengkulu ini untuk meningkatkan kinerja SMK itu gimana sih Pak? Ya tadi, pertama tentu kita ingin dorong dulu guru-gurunya dulu. Guru-gurunya ini kita inginkan supaya tidak hanya seperti dulu lah. Kalau guru-guru dulu berdiri depan kelas, ngajar, nulis beban tulis. Kalau kan tidak, harus lebih memacu bagaimana murid yang berkreativitas. Hanya mendorong murid yang berkreativitas, murid yang berinovasi. Jadi itu satu yang pertama yang kita ingin. Nah, kemudian yang kedua, baru kita tadi seperti saya sampaikan, bagaimana kita juga Pemprov Bengkulu, dalam hal ini Bapak Gubernur, mencari cara ke pusat, ke Kementerian Pendidikan Budaya tentu, karena memang daerah kita ini agak terbatas terkait dengan anggaran kita ya. Banyak sekali dengan anggaran yang hanya 2,8 atau 2,9 triliun untuk membiayai seluruh urusan yang ada di Provinsi Bengkulu tentu tidak. Nah, karena itu salah satunya terobosan kita adalah bagaimana membuka jaringan ke kementerian atau pemerintah pusat untuk bisa membuatkan program seperti kemarin Pak Presiden datang, kemudian ada sesuatu yang memang langsung beliau hasilkan. Kemudian juga tentu kita juga mendorong bagaimana keterlibatan masyarakat dan swasta, karena ini sesuatu yang tidak bisa lepas. Jadi kita akan gandeng sebanyak mungkin. Misalnya SMK nanti kan sudah, contohnya saja SMK lah, kan sudah kerjasama dengan Alfamart ya misalnya. Ini kan salah satu terobosan juga yang kita dorong, dan ini adalah merupakan suatu model yang akan nanti juga bisa kita terapkan untuk SMK yang lain. Ada beberapa misalnya yang terkait dengan otomotif, ya kita ada bekerjasama dengan beberapa perusahaan motor otomotif misalnya kayak gitu. Nah kan tadi ngomong-ngomong sekarang tuh tugas guru hanya mendorong. Gimana sih Pak kira-kira solusi dari pemerintahan mengenai anak-anak yang masih malas gitu? Dia hanya berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah diberikan guru, tidak berusaha untuk mengembangkan hal-hal itu gitu Pak. Tentu misalnya kita menggunakan dengan memberikan beasiswa misalnya. Beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Ketika dia berpikir bahwa untuk mendapatkan ini saya harus kemudian juga ada program lagi yang namanya program Bengkulu Leadership Program Pak Gubernur. Bengkulu Leadership Program ini adalah bagaimana kita Bapak Gubernur ingin menciptakan kader-kader generasi muda Provinsi Bengkulu yang bisa tampil di pentas nasional. Dengan cara apa? Dengan memberikan beasiswa full.
untuk sementara ini memang baru sebatas para ketua OSIS. Kemarin ada tuh ya. OSIS. Nanti kita biaya secara full, baik biaya kuliahnya, biaya hidupnya. Nah, dengan dorongan seperti itu, dengan motivasi seperti itu, mereka kita terpacu gitu ya, siswa-siswi ini untuk bagaimana aktif di OSIS, kemudian ya bagaimana juga supaya muncul gitu. Ini baru tahap pertama, tentu nanti tahap yang berikutnya mungkin akan kita kembangkan lebih luas lagi. Termasuk juga sekali lagi kita menggandeng juga pihak swasta juga untuk bagaimana caranya supaya tadi memberikan juga stimulus lah pada siswa-siswi kita yang berprestasi dengan juga memberikan beasiswa. Ini kita dorong, termasuk juga perbankan melalui dana-dana CSR mereka. Ngomong-ngomongin tentang pekerjaan Bapak sebagai asisten satu gubernur nih, kira-kira memang apa dulu Bapak bercita-cita ingin menjadi asisten ini atau beda nih? Gimana nih Pak ceritanya dari masa kecil gitu? Kalau saya hidup itu hanya mengalir saja, jadi nggak ada sesuatu yang penting bagi saya punya prinsip adalah apa yang saya emban saat ini saya akan lakukan yang terbaik. Saya nggak berpikir nanti setelah ini harus jadi apa gitu. Kita berpikirnya bahwa jalankan yang kita diberikan amanah saat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ya tetap berusaha, kemudian ya ikhtiar, doa. Saya nggak bisa membayangkan dan belum pernah membayangkan dari kecil. Orang tua saya itu, ayah saya punya pekerjaan yang sangat terhormat. Ayah saya seorang guru SD. Jadi ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, dari kecil memang orang tua saya itu mendidik saya dengan keras dalam arti harus disiplin, mandiri seperti itu. Saya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD, saya jualan roti goreng. Pagi-pagi sebelum sekolah. Setelah sholat subuh, itu ibu saya kebetulan buat roti goreng, roti kukus begitu. Nah, itu dijual sama ada beberapa anak tetangga itu. Nah, saya waktu itu berpikir masih kecil kan. Jadi, ya kalau mau jajan ya harus cari kerja. Gitu ya, Pak? Dan saya paksa ibu saya untuk awal nggak membolehkan. Pangku tangan gitu menerima duit gitu. Iya, betul. Jadi untuk awal ayah sama ibu saya itu nggak setuju, tapi saya paksa. Jadi saya kalau jualan waktu itu di daerah sekitaran Sukamerindu, Kampung Bali, itu daerah jajaran saya waktu jualan itu sampai kelas 4 SD. Nah, kemudian ketika masuk SMP saya nggak jualan itu lagi, tapi saya bikin es bungkus kalau di rumah itu dulu kan waktu kita masih kecil kan ada es bungkus itu sendiri. Nah, pagi-pagi sebelum ke sekolah saya antar dulu ke warung-warung pakai termos itu, ada 4-5 warung saya antar, sorenya diambil lagi. Nah, itu terus terjadi. Dan saya memang mencoba waktu itu untuk aktif berorganisasi. Nah, ini juga perlu bagi adik-adik untuk siswa. Saya waktu itu SMP saya aktif di Pramuka. Kemudian masuk SMA, saya SMP ini waktu itu SMP Negeri 4. Kalau SMA Negeri 4, sekarang SMA Negeri 5, tetangga kita ini. Saya aktif di Pramuka dan di Palang Merah. Kenapa saya katakan dorong supaya ini aktif berorganisasi? Dengan berorganisasi itu kita bisa berinteraksi, melatih diri, bagaimana mandiri, kepemimpinan kita, kedisiplinan kita, cara kita berkomunikasi dengan orang itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya menekuni itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih tetap di Pramuka, walaupun tetap di Palang Merah. Karena memang tadi sekali lagi di organisasi itu memang betul-betul meletakkan dasar-dasar dari kepemimpinan, ya kan. Kemudian cara kita berorganisasi seperti apa, kekompakannya seperti itu. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk di masa depan. Secara nggak langsung kita tuh udah menanamkan modal di diri kita ya Pak ya. Dari SMA itu juga saya nyari uang sendiri juga. Jadi dari SD saya jualan, SMP saya bikin es antar ke warung-warung, SMA saya jadi kurir. Jadi kebetulan dekat rumah itu ada pegawai Pertamina. Nah, jadi setiap pulang sekolah tugas saya itu adalah mengantar dokumen dari rumah ke tempat pengiriman, ke kantor pos, kadang-kadang ke JNE, kadang-kadang ke beberapa pegawainya untuk didistribusikan. Jadi setiap hari itu tugas saya, dan saya dibayar setiap minggu. Kira-kira Bapak mengatur waktu sekolah dengan waktu kerja ini gimana Pak?
Kalau dulu kan kita sekolah itu pulang sampai jam 2. Iya. Nah, saya tugas kerjaan saya itu di atas jam 2 sampai sore. Jadi malamnya ya belajar. Di situ juga kita dilatih untuk disiplin, manajemen waktu ya Pak ya. Itu juga dibutuhkan untuk di masa depan pastinya. Jadi dari SD, SMP, SMA relatif saya itu mau jajan, mau keluar tuh ya dari uang sendiri. Iya. Nah, setelah tamat SMA saya berpikir gimana caranya supaya saya tidak membebani orang tua. Iya. Akhirnya carilah jalan sekolah-sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan, alhamdulillah saya waktu itu lulus di IPDN. Nah, alhamdulillah ya mulai dari masuk itu kita nggak ada pembebanan biaya sama sekali, malah begitu masuk kita sudah dibayar, sudah digaji. Nah, saya itu salah satu yang saya syukur itu dari kecil sampai ke ini saya nggak merepotkan orang tua. Kebanggaan bagi diri sendiri ya Pak. Betul, bisa mandiri dan bisa membiayai. Iya, dengan biaya sendiri. Dan ya alhamdulillah memang sekali lagi dengan saya berorganisasi itu memang betul-betul bisa membuat saya bisa eksis, kemudian juga dan saya ingat persis dengan saya aktif di Pramuka dulu, ketika masuk di IPDN itu yang disiplinnya tinggi, saya nggak terlalu kaget. Iya. Kemudian juga saya diberi kepercayaan untuk menjadi komandan atau ketua. Karena ya memang dari sisi misalnya baris berbaris, iya, itu dari dibangun jiwa-jiwa leadership ya Pak, jiwa-jiwa kepemimpinan dari organisasi-organisasi itu. Ya. Dulu Bapak kira-kira berorganisasi itu atas kemauan Bapak atau karena tertarik gitu gimana gitu? Ya tadi memang kemauan saya sendiri, karena memang pada prinsipnya saya memang suka lah melihat bergabung. Aktif ya Pak ya, kalau karena aktif gitu. Kalau di rumah itu memang nggak istilah sekarang tuh gabut gitu, kayak nggak ada kerjaan gitu ya Pak. Gitu. Daripada kita melakukan hal-hal yang nggak baik, mending kita menyalurkan waktu kosong itu untuk berorganisasi gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Itu tuh sangat menginovasi, apalagi memotivasi untuk anak-anak SMK yang nantinya dituntut untuk bisa terjun langsung di dunia kerja ya Pak. Betul sekali. Dan itu juga yang bisa menjadi model-model kami untuk memotivasi siswa-siswa SMK, khususnya SMK Negeri 1 Kota Bengkulu nih Pak. Terima kasih atas kayak ceritanya. Kita mengulik-ngulik masa lalu Bapak nih gitu. Kira-kira di luar pekerjaan Bapak apakah ada hobi-hobi lain gitu Pak? Yang bisa membuat melepaskan stres atau emang berorganisasi itu hobi Bapak gitu? Ya, tadi memang dari kecil saya hobi berorganisasi. Maka sekarang saya tetap aktif di Pramuka, tetap aktif di Palmerah, kegiatan-kegiatan karena kebetulan juga banyak kegiatan itu. Tapi juga saya iringi juga dengan setiap pagi saya memang rajin jogging. Kalau dulu waktu masih banyak waktu saya berolahraga badminton. Tapi sekarang ya karena sering dengan kesibukan ya saya ganti dengan pagi-pagi ya setelah sholat subuh kita jogging. Dan tadi memang waktu saya memang relatif banyak dihabiskan di kantor, pekerjaan di lapangan. Nah, jika lagi memang Sabtu Minggu itu yang kadang-kadang memang saya isi untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Selain kita mengurus orang lain, kita harus isi diri kita sendiri dengan value-value baru gitu ya Pak. Karena memang kebetulan juga ada beberapa organisasi juga yang saya memang aktif di dalamnya. Selain memang tadi yang di Pramuka dengan Palmerah, kami punya misalnya ikatan alumni, sekolah juga saya aktif. Berarti untuk mengatur itu kita juga harus dimulai dari sekarang ya Pak ya. Biar nantinya nggak kaget ketika bertemu itu di dunia kerja gitu. Betul. Karena kami juga di sekolah kan juga belajar berorganisasi, belajar kepemimpinan, belajar kayak berpolitik juga kami belajar di sini dengan pemilu ketua OSIS itu kami nantinya agar tidak kaget gitu. Apakah itu merupakan salah satu inovasi dari pemerintahan Pak untuk membentuk jiwa-jiwa seperti itu untuk nantinya kami terjun ke dunia kerja dan juga dunia masyarakat. Ya, tentu. Jadi sekali lagi dengan berorganisasi itu kita tahu gitu. Karena setiap organisasi kan pasti ada aturannya. Nah, kita dididik untuk mematuhi aturan itu. Aturan itu tentu kan dibuatnya bersama, disepakati bersama ya untuk ditaati dan dilaksanakan secara bersama. Oleh karena itu, sekecil apapun organisasi itu, menurut saya ini nggak apa-apa kita ikuti. Tinggal lagi bagaimana kita mengatur waktu.
ya kan? Karena memang tidak cukup hanya dengan ilmu saja, tetapi juga memang pergaulan, gitu pergaulan kita butuh, ya kan? Penambahan wawasan itu juga kita butuhkan, karena tidak semua yang bisa kita dapat pelajari itu bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari kan. Banyak mungkin dari cerita ngobrol dengan kawan-kawan, ya kan, itu aja dari pengalaman kawan-kawan itu bisa. Iya, bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman orang lain, bisa membetulkan dan perbaiki diri dari kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan bisa gitu. Benar. Dan itu bisa kita dapatkan dari berorganisasi ya Pak ya. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, memperluas relasi. Pastinya kita jadi tahu latar belakang banyak orang, kita tahu cara mereka menghadapi sesuatu ini gimana. Mungkin itu yang Bapak dapatkan dari organisasi ya Pak ya. Dan tadi memang seperti misalnya pemilihan pengurus OSIS, itu kan memang mendidik, melatih kita siswa-siswi ini pada saatnya nanti yang lebih besarnya apa? Ya pemilu. Kita tahun 2024 akan ada pemilihan umum serentak, baik itu pemilihan legislatif, presiden, wakil presiden maupun kepala daerah. Ada 3 jabatan besar kita tahun 2024. Dan siswa-siswi ini termasuk SMK Negeri 1 yang sudah berumur 17 tahun, artinya sudah kelas 11, kelas 12 lah rata-rata ya, atau kelas 12 hampir rata-rata sudah memilih. Nah ini kan sudah punya hak pilih. Nah dengan tadi berlatih pada saat pemilihan pengurus OSIS, nah ini kan sudah mulai dilatih. Bagaimana kita, kadang gini, suara kalian itu sangat menentukan. Karena ada beberapa kejadian itu selisih suara pada saat pemilihan kan hanya 1-2. Iya betul. Dan artinya yang 1-2 kita jangan dianggap cuma 1, enggak. Jadi berpengaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Makanya dimanfaatkanlah suara itu, hak pilih karena itu untuk dan tapi saya yakin lah, insya Allah kalau siswa-siswi kemudian mahasiswa itu sudah punya pemikiran yang lebih maju lah. Jadi tidak cukup hanya dengan kasih apa terus milih itu enggak. Lihatlah programnya, kemudian lihatlah bukti nyata sebelumnya ini sebelum seperti apa. Kinerjanya juga. Iya kinerjanya betul. Ketika dia misalnya latar belakangnya pegawai negeri misal, ya lihat dulu selama pegawai negeri dia itu seperti apa. Kalau dia sebelumnya pengusaha misalnya, seperti apa usahanya, bagaimana dia dengan masyarakat. Kalau sebelumnya dia pernah menjabat sebagai itu juga misalnya kepala daerah juga, track recordnya kemudian sebelumnya ini seperti apa. Ini yang saya pikir memang harus dibangun dari sekarang untuk anak-anak. Apalagi tadi kelas 12 itu kan lumayan jumlahnya. Nah ini sangat menentukan. Menurut Bapak untuk menjadi seorang pemimpin itu yang dibutuhkan kunci-kuncinya apa aja sih Pak? Ya, pertama tadi saya katakan tadi lakukan, kerjakan yang terbaik apa yang menjadi tanggung jawab kita pada saat ini. Itu dulu. Jadi nggak usah berbicara nanti, ini nanti. Program yang gimana-gimana gitu ya Pak. Yang sekarang aja gitu dulu. Apa istilahnya? Do the best. Iya. Lakukanlah apa yang terbaik yang bisa kalian lakukan pada saat ini. Dan kita kan sering mendengar kan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu udah jadi benar. Kalau kita benar-benar kalau kita udah benar-benar sungguh-sungguh, masa berpikiran akan datang dengan sendirinya kesuksesan itu. Pasti ya Pak. Iya, sekarang pelajar misalnya, ya udah status kita sebagai pelajar yang rajin. Kalaupun misalnya aktif juga berorganisasi ya aktif ikuti aturan, disiplin. Saya pikir itu saja. Nanti insya Allah. Tapi kemudian jangan lupa kita ini umat beragama, ya kan? Umat beragama ini harus dengan doa. Karena apa? Ikhtiar tanpa doa ibarat sayur tanpa garam. Iya, karena apa? Kita seakan-akan menjadi manusia sombong. Sombong mati. Tapi ketika berdoa, kita harus juga berpikir bahwa apa yang kita jalankan itu semuanya sudah Allah sudah atur. Karena itu jangan lupa kalau misalnya seorang muslim wajiblah jangan sampai ketinggalan sholat sesibuk apapun kita. Karena ketika kita sudah meninggalkan kewajiban kita yang utama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Udah yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan aja udah dilanggar, apalagi yang lain gitu ya Pak ya. Itu dia. Itu maksudnya itu dari rasio kita yang paling rendah lah, betul berpikir sebagai fondasi awal banget gitu ya Pak ya. Jadi lakukan yang terbaik, kemudian jangan tinggalkan kewajiban kita sesibuk apapun kita. Karena apa? Misal kita muslim, sholat 5 waktu itu sampai kapanpun kita ketinggalan harus tetap dibayar.
boleh kita kodok. Misalnya hari ini kita ketinggalan misalnya sholat lohor misalnya, ya besok dibayar. Sesuatu itu maksudnya yang itu yang harus kita ini kan terus. Jangan berpikir masih kecil, masih panjang, masih belum tentu. Iya, itu kebanyakan ya Pak. Iya. Itu setuju banget karena fondasi awal kita itu adalah sebagai umat beragama ya pastinya Pak ya. Itu adalah menghamba kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah ini Pak, kita udah bicara panjang lebar dari masa lalu Bapak tentang pekerjaan Bapak. Kira-kira apa nih Pak pesan-pesan untuk memotivasi anak-anak SMK Negeri 1 Kota Bengkulu nih Pak? Pertama tadi, jadi lakukan yang terbaik. Kalian sebagai siswa, siswi, belajar yang rajin, belajar yang tekun. Kalaupun berorganisasi, jadikan organisasi itu sebagai pelengkap hidup kalian untuk bisa melatih kalian untuk berorganisasi dan bagaimana mempersiapkan diri kalian ke masa depan. Kemudian taati betul dengan aturan sekolah, hormati betul guru. Kita sangat miris lah yang terjadi beberapa waktu belakangan ini ya. Ada yang murid sampai mengeroyok guru, ada yang sampai itu nauzubillah jangan sampai lah terjadi. Dan saya yakin lah SMK Negeri 1 ini sudah sampai ke sini. Dan kemudian jadikan betul motivasi kunjungan Bapak Presiden kemarin, Bapak Gubernur, para menteri di sini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi kebanggaan itu juga harus diiringi dengan tanggung jawab moral bahwa ini sekolah ini sudah di tangan Presiden loh, harus dijaga betul kualitasnya, harus dijaga betul nama baiknya. Itu aja pesan saya. Iya, makasih Bapak atas pesan-pesannya, motivasinya, inovasinya. Semoga bisa motivasi sobat SMK semua yang udah nonton nih. Udah Pak, kita udah sampai ke ujung pembahasan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga untuk sobat Bengkulu yang udah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.